atas Simoti. Nah, ini bentuknya kita lihat ya. Solar panel ini terdiri dari 5 panel. Kondisi di jalan sedang memungkinkan kita untuk parkir, dan si solar panel ini kita buka. Ampere 4 buah. Jadi 3 energi tadi, terutama matahari disalurkan ke peralatan listrik di dalam moti. Lampu yang di dapur, satu lampu di dapur, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan keluarga Kusmayadi. Kali ini kita akan menceritakan pengalaman seru kita ketika menyeberang dari Pulau Bali ke Pulau Lombok melintasi Selat Lombok. Nah, selain itu, di episode kali ini kita juga akan bercerita tentang kelistrikan sistem listrik di dalam moti. Apa saja sumbernya, kemudian dipakai untuk apa aja, cukup atau tidak, evaluasi dari masing-masing sumber yang kita miliki. Ikuti cerita kita kali ini. Pagi itu adalah hari terakhir kami di Bali. Malam sebelumnya kami parkir dan menginap di pesantren La Roiba. Pagi itu kami bersama santri La Roiba akan menyeberang ke Lombok. Para santri akan mengikuti perlombaan pramuka, sementara kami akan melanjutkan perjalanan keliling Indonesia. Hari itu Simoti diuji kekuatannya. Selain membawa lebih dari 15 penumpang santri dan keluarga Kusmayadi, dia juga mau mengangkut peralatan lomba pramuka serta barang bantuan untuk korban gempa Lombok. Mulai dari baju, beras, hingga makanan siap saji. Bantuan ini akan disalurkan para santri untuk korban gempa Lombok yang terjadi pada Juli 2018 lalu. Akhirnya kami tiba di Pelabuhan Feri Penyeberangan, Padang Bay, Bali. Ya pemirsa, selamat siang. Jumpa kembali dengan keluarga Kusmayadi Channel, dan saat ini kami sudah ada di Pelabuhan Padang Bay, Bali. Ini adalah hari terakhir kami tinggal di Bali. Rencananya akan menyeberang ke Lombok, dan seperti Anda saksikan sekali di belakang, rombongan dari Pondok Pesantren Bina Islami ikut dengan mobil kami. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam ferry, namun masih dalam bentuk koordinasi sehingga perlu waktu untuk proses pemindahan ke ferry. Ini adalah kapal feri yang akan membawa kami ke Pelabuhan Lembar, Lombok. Para santri lelaki memasukkan barang-barang sisa ke dalam moti. Mobil mereka akan kembali ke Tabanan, tidak ikut ke Lombok. Alhasil muatan si moti pun ikut kian bertambah. Setelah siap, kami bersiap-siap masuk ke feri. Si moti dikategorikan ke dalam truk sedang. Biaya penyeberangannya sebesar 1,4 juta rupiah. Berapa Pak? Maaf. Berapa? 1460. Berapa jam Pak? Jam 4 jam?
pemirsa, sumber utama listrik dari Simoti itu ada di atas sana, yaitu solar panel yang kami simpan tepat di atas Simoti. Nah, ini bentuknya kita lihat ya. Nah, solar panel ini terdiri dari 5 panel yang kita pasang, ternyata pas untuk di bagian atas Simoti. Setiap panel yang ada di kami pasang ini berkapasitas sekitar 110 watt, sehingga kalau ada 5 panel berarti kemampuannya bisa mencapai 500 watt dan dalam satu jam. Dan kalau kita pasang dari pagi sampai dengan sore, tentu saja harapannya bisa memenuhi kapasitas baterai yang mencapai 5000 watt atau 5 kV. Dan untuk pemasangannya sendiri ini menggunakan plat besi yang secara khusus kita buat, dan ini adalah pengamannya, ada 2, yaitu yang ini, hitam ini, seperti burung kakatua, paruh burung kakatua, dan satu lagi menggunakan paku. Paku ini akan masuk ke dalam lubang ini untuk tujuannya supaya pengaman tambahan ketika di jalan. Ya, mohon dimaklumi karena kondisi jalan kita tidak seluruhnya bagus. Solar panel Simoti ini pernah terlepas terbuka ketika kami sedang jalan, dan cara seperti ini lepasnya. Untung saja atau alhamdulillah insiden ini tidak menyebabkan Simoti rusak panelnya. Dan ini bisa dibuka, berarti seperti ini. Kalau kondisi di jalan sedang memungkinkan, kita untuk parkir dan si solar panel ini kita buka. Oh ya, di bawah solar panel sendiri ini adalah ada roof rack untuk menyimpan barang-barang yang tidak memungkinkan masuk di bawah di dalam interior kendaraan Simoti. Dan satu lagi yang hitam itu yang di atas sana, yang jauh di sana adalah toran kami atau tandon air. Dan ini peralatan lain yang digunakan di dalam Moti. Jadi setelah ketika akan jalan, maka solar panel ini kembali ditutup dan dikunci lagi. Untuk naik ke atas kita menggunakan tangga, dan kami siapkan juga penutupnya agar tidak sembarangan orang, terutama anak kecil, untuk naik ke Simoti karena berbahaya. Kalau kecelakaan atau insiden, maka yang akan kami harus turut bertanggung jawab, sehingga kita tutup dengan menggunakan plat besi tadi. Nah, sumber lainnya untuk energi kami yaitu menggunakan genset yang disimpan dalam kotak ini. Nah, ini adalah genset kami yang kedua. Ini kemampuannya 1200 watt. Sementara yang genset pertama kami adalah buatan dari Hyundai. Itu kemampuannya sekitar 2000 watt. Nah, ini adalah sumber energi cadangan, terutama kalau kami gunakan ketika malam hari untuk menyalakan AC split yang ada di dalam mobil. Dan ini walaupun kondisi atau kemampuan kapasitasnya cuma 1200 watt, tapi ya selama kami gunakan dari masa Manado sampai dengan ke Kalimantan, genset ini bisa cukup bisa reliable. Sementara sumber energi yang ketiga adalah PLN. Ini kita menggunakan kabel ini untuk dicolokkan ke sumber listrik yang di PLN, sehingga kebutuhan energi di dalam Simoti kita bisa gunakan dengan menggunakan dari sumber PLN. Dan
ketika memasukkan energi dari genset ataupun dari PLN, maka NCB ini harus dinaikkan ke atas. Dan dari sinilah kemudian energi listrik atau dari sumber genset dan PLN akan disalurkan menuju sistem kelistrikan di dalam moti. Dengan 3 sumber ini, alhamdulillah perjalanan kami selama setahun lebih di jalan menggunakan road trip, kebutuhan energi di dalam kendaraan atau kebutuhan kami sehari-hari energi listrik bisa dipenuhi. Jadi dari 3 sumber listrik tadi, yaitu energi matahari, kemudian genset, dan dari PLN, semuanya disimpan di dalam baterai. Ada 4 baterai di dalam moti, 12 volt, 150 ampere, 4 buah. Jadi 3 energi tadi, terutama matahari, disimpan di sini. Kemudian oleh inverter di sini, arus DC dari baterai disalurkan disalurkan ke peralatan listrik di dalam moti. Di sini kita ada beberapa lampu di kabin utama, ada 2 lampu yang berenergikan, ini 2 lampu di kabin utama, kemudian 1 lampu di tempat tidurnya yang di atas sini. Ini ada 1 lampu, jadi 3 lampu di kabin utama, kemudian 1 lampu yang di dapur, 1 lampu di dapur, dan 1 lampu di kamar mandi, 2 lampu di kamar mandi. Lalu listrik juga digunakan untuk menyalakan AC, kemudian kipas angin. Kita kadang ada, dulu biasanya waktu di perjalanan ada PC di sini, kemudian kulkas. Lalu untuk di dapur kita menggunakan listrik untuk menyalakan water filter di bawah, tapi ini sudah dipindahkan ke rumah. Kemudian di sini juga ada beberapa colokan yang kita gunakan untuk di dapur. Lalu di sini juga ada colokan yang kita gunakan untuk mencas laptop biasanya atau handphone. Selain itu kita juga ada peralatan listrik seperti vakum, kemudian apa lagi ya, kamera, kemudian drone yang kita cas di dalam moti. Semuanya so far alhamdulillah bisa dipenuhi oleh pasokan listrik di dalam moti. Kapal kami berlepas sebelum zuhur. Kami diperkirakan tiba di pelabuhan Lembar Lombok sekitar jam 5 sore.
Ambu tertidur di perjalanan. Kami sudah tiba di pelabuhan Lembar Lombok, waktunya untuk keluar kapal. Kami membongkar muat sejumlah peralatan santri untuk dibawa mobil penjemput. Dari pelabuhan Lembar Lombok, ini kami memulai petualangan baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi dari 3 sumber listrik tadi, yang paling sering kita pakai adalah sumber listrik yang berasal dari sinar matahari. Walaupun kebutuhan kita tidak bisa 100% terpenuhi. Jadi untuk AC itu sama sekali tidak bisa dinyalakan dengan menggunakan listrik dari solar panel, tidak cukup. Kalaupun kita nyalakan hanya cukup untuk 2 hingga 3 jam maksimum. Sisanya listrik habis terserap oleh AC. Oleh sebab itu kita menggunakan genset atau nyolok langsung dari PLN untuk keperluan AC. Oh ya, waktu kita di Pulau Togean, listrik Moti pernah lumpuh. Tidak baik solar panel maupun genset itu rusak. Beruntungnya kami dikirimi inverter pengganti dari Jakarta dan kami pasang sendiri di Manado ya waktu itu, sehingga listrik di Moti kembali berjalan normal. Dan pemasangannya pun ternyata bagi orang awam seperti saya itu bisa tinggal plug and play ternyata. Kenapa solar panel tidak bisa optimum? Menurut analisa dari salah satu teman kami ketika kita di Sorowako, ya Pak Budi ya waktu itu ya, bahwa sistem penyimpanan energi listrik di dalam baterainya belum optimum karena dia bukan baterai lithium juga ya yang ini ya. Ya, kalau misalnya sudah ada teknologi yang baru namanya nikel kadmium, nikat yang sekarang diproduksi di Sorowako, itu kapasitasnya akan jauh lebih kuat atau lebih baik daripada baterai yang kita sekarang. Dan baterai yang ini sekarang ini sendiri punya masa kadaluarsanya atau masa pakai 3 tahun. Masa pakai sekitar 3 tahun, sehingga ya kita harus siap-siap nanti ganti untuk sistem kelistrikan kami. Ya, jadi sepertinya pemakaian solar panel untuk motorhome masih banyak PR-nya. Yang pertama, kedua dari segi efektivitas dan efisiensi, dan yang kedua juga dari segi biaya masih relatif mahal. Jadi untuk teman-teman kalau mau pakai motorhome mungkin bisa dipertimbangkan listriknya dengan menggunakan genset atau sumber-sumber lain. Dan sayangnya di Indonesia sendiri masih belum ada parkiran yang bisa mensuplai atau khusus untuk motorhome atau campervan, karena bisa menyuplai air bersih, kemudian ada listrik ya, sehingga ya kita harus membuat sistem kelistrikan supaya yang efektif dan efisien. Ya.
Demikian cerita kami tentang kelistrikan Moti dan juga petualangan keluarga Kusmajadi ketika menyeberang dari Bali ke Lombok. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.